Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zikri Hidayat Tamami dan kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah perang, yaitu Perang Tondano. Perang ini adalah perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai dengan 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang Tondano terjadi selama 2 periode, yakni pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Perang yang berlangsung di sekitar Danau Tondano, Sulawesi Utara ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap penduduk bangsa Belanda. Penyebab Perang Tondano Penyebab Perang Tondano 1 adalah ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Latar belakang Perang Tondano 1, sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Akan tetapi hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Kos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembeh. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat tersebut. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Perang Tondano 1 yang berlangsung pada 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi membendung Sungai Temberan. Akibat aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Beberapa berikut isi ultimatum Gubernur Simon Kos kepada rakyat Minahasa. Masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak pada VOC. Masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan air Sungai Temberan. Akan tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Akhir dari Perang Tondano 1 tersendiri, pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan lain selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano 1. Setelah itu, Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng. Selanjutnya ada Perang Tondano kedua yang berlangsung antara tahun 1808 hingga 1809. Penyebab terjadinya Perang Tondano II adalah adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Latar belakang Perang Tondano II adalah akar permasalahan Perang Tondano II sebenarnya masih berhubungan dengan hasil akhir dari Perang Tondano yang pertama. Pada akhir Perang Tondano pertama,
pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda, terutama akan menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai perjanjian itu membuat walak-walak berselisih pada 1802. Karel Christopher Prediger Jr. diangkat sebagai Residen Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Daendels membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengerahkan penduduk dari sejumlah daerah termasuk Minahasa. Pada Mei 1808, Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung tersendiri adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik, dan menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang dikirim ke Jawa. Ternyata para ukung tidak mau menuruti permintaan Prediger, bahkan beberapa di antaranya mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Terjadinya Perang Tondano II, para ukung dari Minahasa memusatkan aktivitas perjuangan mereka di Tondano, Wanua. Salah satu tokoh Perang Tondano II adalah Ukung Lonto yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Pada awalnya, Prediger masih mencoba untuk menempuh secara persuasif dan berusaha menarik dukungan dan sejumlah ukung. Namun melihat keadaan semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan lain selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Akhir dari Perang Tondano II. Perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitan menjangkau di tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan pada pemberontak asalkan mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh perang Tondano II yakni Matulandi dan Mamait dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka sebagai kepala walak. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa oleh Inggris. Para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun pemukiman di tempat yang lama, yakni sebelah utara Wanua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.